Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Aden Muhammad Taufik. Saya mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut. Oke teman-teman, pada review buku kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan nasional, di mana yang tertulis dalam buku pengantar pendidikan yang ditulis oleh Profesor Dr. Tirta Haja. Bahwasannya gitu teman-teman, sistem pendidikan sistem pendidikan nasional ini merupakan sistem pendidikan yang terstruktur dan terintegrasi untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Nah, di dalam sistem pendidikan ini teman-teman tentunya memiliki beberapa poin. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan pendidikan, mana dalam tujuan pendidikan nasional merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan. Yang kedua tentang struktur pendidikan, di mana dalam struktur pendidikan ini merupakan terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, yaitu yang pertama jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Poin yang ketiga yaitu terkait tentang kurikulum. Kurikulum ini merupakan kurikulum pendidikan nasional, merupakan dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di negara tersebut ataupun kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Yang ketiga yaitu poin yang keempat terkait pengelolaan pendidikan. Mohon maaf yang barusannya. Sekarang gitu terkait yang poin keempat terkait pengelolaan pendidikan, di mana dalam pengelolaan pendidikan ini, pendidikan nasional ini, pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah memahami tujuan beserta lainnya, terdapat juga poin yang kedua tentang prinsip-prinsip yang ada dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional ini, pendidikan nasional didasarkan pada beberapa poin. Yang pertama itu tentang demokratis, di mana demokratis ini tentang pendidikan nasional yang harus didapatkan gitu, yang dapat diakses dan yang dapat diakses di seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu tentang berkeadilan, di mana dalam berkeadilan ini pendidikan nasional harus dapat memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara tersebut untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ataupun potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Sehingga dalam potensi tersebut dapat mengembangkan melalui pendidikan tersebut. Yang ketiga terkait berorientasi pada kebutuhan. Maksudnya teman-teman, dalam pendidikan nasional ini harus dapat memenuhi gitu terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Nah, yang keempat terkait berbasis pada ilmu pengetahuan. Berbasis dalam ilmu pengetahuan. Maksudnya teman-teman, dalam pendidikan nasional ini harus dapat meningkatkan terkait pengetahuan dan keterampilan siswa. Selanjutnya teman-teman, setelah kita memahami tentang prinsip sistem pendidikan nasional ini, kita juga teman-teman dapat mengetahui tantangan dan peluang tentang sistem pendidikan nasional ini. Di dalam sistem pendidikan nasional ini, teman-teman, terdapat berbagai tantangan, peluang, dan lainnya gitu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang kualitas pendidikan yang sudah dibahas sebelumnya. Terkait kualitas pendidikan ini teman-teman dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan nasional gitu ya. Masih perlu ditingkatkan terhadap daya saing dengan negara-negara lainnya. Yang kedua tentang akses pendidikan. Nah, berkaitan tentang akses pendidikan ini, pendidikan nasional ini masih perlu kita ditingkatkan bahwasanya untuk menjangkau teman di seluruh warga negara kita ini teman-teman. Selanjutnya poin yang ketiga tentang relevansi pendidikan. Nah, yang sudah dibahas sebelumnya terkait relevansi pendidikan ini, pendidikan nasional perlu kita tingkatkan terkait relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dengan dunia kerja tersebut. Dengan demikian bahwa teman-teman bahwa
sistem pendidikan nasional kita ini gitu ya teman-teman, dapat mengembangkan gitu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Serta gitu teman-teman dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, dari saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak salah-salah kata ataupun pembahasan yang ataupun terkait review kali ini ataupun review sebelumnya. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.